Muri kemarin Pak Dini jadi ceritain sih apa sih yang achievement apa yang Bapak Dini lakukan bisa mendapatkan Muri kemarin di 2003 awal waktu ya antara pesulap peramal tuh bulan mana sih sebenarnya buat Pak Dini? Jadi kalau menjadi seorang profesional dalam dunia sulap itu biasanya orang tidak mengenal dia sebagai pesulap. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Bersama saya ini adalah jurnalis dari Kabari TV. Ini adalah TV yang penuh informasi dan juga memiliki afiliasi dengan salah satu kantor berita yang mengabarkan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Amerika dan di luar negeri sana. Jadi pastikan kalian juga menonton dan subscribe channel Kabari TV yang ada di bawah ini. Soal Muri kemarin Pak Dini jadi ceritain sih apa sih yang achievement apa yang Bapak Dini lakukan bisa mendapatkan Muri kemarin di 2003 awal waktu ya? Oke, itu sebenarnya kalau buat saya pribadi bukan Muri pertama saya. Rekor Muri pertama saya di tahun 2018 ya, kalau atau 2019 saya lupa. Waktu itu memecahkan rekor membuat Rubik juga untuk Metropolitan Land. Jadi satu perusahaan pengembangan properti dan saya diminta untuk membuat logo bukan logo ya, dia itu monumen yang ada di Bekasi dengan bentuknya bola dunia itu. Nah, dilakukan di Ancol di saat ulang tahun mereka. Nah, di tahun 2022 setelah pandemi, kebetulan saya kan sekarang mengelola perusahaan bareng dengan adik saya, namanya Kera Yuki itu, dan dia pun yang selama ini menekuni Rubik itu mendapatkan tantangan dari satu, kalau boleh dibilang itu distributor film di Indonesia yang saat itu ingin mempromosikan film mereka yaitu Ant-Man yang kedua ya, Quantumania. Dan waktu itu tantangannya adalah bisa nggak memecahkan rekor Muri Mas Darko yang kemarin berdua ini dengan Rubik yang lebih banyak. Dan akhirnya ya kami berdua menerima tantangan itu, dan kali ini kalau kemarin itu saya, kali ini 80% dia yang mengerjakan. Jadi saya membantu membuat kira-kira fotonya yang terbaik yang mana, membantu negosiasi menggunakan foto yang mana, dan memang ini sesuatu yang sifatnya harus disetujui oleh Marvel regional juga, yang harus mendapatkan approval dari Marvel pusat juga, dan akhirnya kami melakukan tantangan itu, memecahkan rekor di Gandaria City, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar, walaupun adik saya sampai kena tipes waktu mengerjakannya. Butuh waktu berapa lama buat mengerjakan itu? Berapa lama Leo itu? Yang Marvel? 8 jam ya? 8 jam di sana itu waktu itu. Iya. Berarti on the spot ngerjain di sana gitu ya? Iya, tapi ya ada preparation sebelumnya, latihan, terus membuat desain yang memang beberapa hal itu memudahkan sesuatu yang sulit dan mempercepat proses. Jadi ya memang ada latihan dulu sebelumnya, Mas. Itu kenapa Rubik sih Pak? Apa yang menarik dari Rubik bagi Pak Deni dan adik? Awalnya kalau saya pribadi, karena saya ini kan kelahiran tahun 70-an. Dan saya ingat sekali tahun 80-an itu saya dibelikan kubus Rubik itu. Itu jauh sebelum ya sosial media seperti sekarang. Anak saya yang bisa nonton YouTube, semua video ada. Dulu pun saya kalau mau nonton video pergi ke rental. Cuman hanya di hari Sabtu, dan saya kebagian cuman boleh pinjam satu kaset. Di kaset itu durasinya nggak lebih dari 2 jam. Dan saya cuman bisa nonton hiburan cuman itu saja. Nah, Rubik itu termasuk hiburan yang bisa saya nikmati setiap saat. Jadi memecahkan puzzle Rubik saat itu sesuatu yang sangat populer untuk orang-orang di generasi saya. Nah, bagaimana cara membuat gambar menggunakan sebuah keterbatasan teknologi saat itu ya, keterbatasan yang terus kemudian dijadikan sebuah seni, pixel art. Karena cuma ada 6 warna, bagaimana menyusun satu gambar yang dia nampak 3 dimensi menggunakan pixel warna itu tadi. Jadi mungkin kalau kita lihat itu mirip dengan handphone VGA kita zaman dulu, yang 16 warna itu, tapi bahkan ini lebih sedikit lagi, cuma ada 6 warna. Nah, tantangan itu yang kalau menurut saya sih menjadi sebuah hal yang kalau kita bisa pecahkan jadi sebuah seni yang bisa dinikmati banyak orang, itu sesuatu yang membanggakan dan juga prosesnya itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran. Ada rencana ke depan lagi buat memecahkan rekor Muri lagi Pak? Rekor Muri saya pikir jangan setiap tahun ya, karena kalau setiap tahun ini jadi satu hal yang nggak istimewa gitu. Jadi mungkin ya 2-3 tahun lagi kalau ada tantangan kita akan mau mengerjakan. Dan mungkin juga kita sedang mengerjakan hal-hal yang bersifat berbeda dari Rubik, sehingga mungkin pemecahan rekornya akan berbeda pula. Tapi nggak jauh dari Rubik juga tuh gitu? Oh enggak, ya bisa saja jauh dari situ. Sesuatu yang kita akan bisa temukan dalam waktu dekat, dan hopefully atau semoga ini jadi sesuatu yang juga bisa membanggakan sebagai anak bangsa. Karena kalau rekor Muri sendiri kan sebenarnya untuk orang-orang di Indonesia ya, yang menjadi pesaing kita ya 200
70 juta orang yang ini. Tapi kalau jadi satu rekor yang bisa mendunia kan ini jadi sesuatu hal yang juga membanggakan nggak cuman kita tapi bangsa Indonesia juga. Antara pesulap peramal tuh bulan mana sih sebenarnya baru kemarin ini? Iya, duluan pesulap. Iya, duluan pesulap karena sulap ini kan saya memang sukai dari waktu kelas 5 SD, itu berarti umur 10 tahunan lah ya waktu itu. Kenapa sulap suka? Kenapa sulap suka sulap gitu? Sulap sebenarnya karena ya sekarang anak-anak seumur itu ya, siapa sih nggak suka sulap? Kita melihat satu keajaiban yang terjadi di depan mata, bukan di kotak televisi atau di layar lebar di bioskop. Sesuatu yang terjadi di keseharian. Nah, waktu kecil mungkin kita nggak ngeh atau sadar kenapa kita suka hal itu tadi. Tapi setelah kita dewasa, sulap ini sama seperti kalau misalkan ibu-ibu nonton sinetron. Mereka berharap kehidupan di sinetron ini terjadi pada dirinya. Ada hope di situ, ada harapan tentang keajaiban yang akan terjadi dan pemecahan sebuah permasalahan. Nah, sulap ini akhirnya menjadi satu hal yang menurut saya sih, ini adalah core atau intinya manusia selama ini. Mereka tuh kan pengen gimana caranya ya agar bepergian nggak capek. Kemudian ditemukanlah roda, nanti jadi sepeda, jadi mobil, jadi kereta api, terus kemudian jadi pesawat terbang gitu. Nah, jadi sulap ini adalah sebuah dasar dari sifat manusia yang ingin selalu mempermudah segala hal dalam kehidupannya, dan hal-hal ini terjadi dengan ajaib. Itulah kenapa saya menyukai sulap. Bisnisnya sulap dari pagi ini lebih ke arah mana sih sebenarnya? Belajar nggak? Dulu sih saya waktu umur belasan tahun ya, umur 16-17 sampai akhirnya umur 29-20 ya 30 itu saya menyukai sulap yang berbau mungkin kalau kita bilang ilusi ya, terjadi di depan mata kita, ilusionis. Tapi seumur dengan kedewasaan ini, akhirnya hal-hal yang sifatnya itu ajaib itu adalah sesuatu yang bersifat pengetahuan. Kita menjadi seseorang yang lebih powerful saat kita lebih tahu sesuatu dibandingkan orang yang nggak tahu dan memanipulasi informasi itu tadi. Nah, itulah kenapa saya terus kemudian lebih bergeser menyukai dan menekuni yang kalau di ilmu sulap itu namanya mentalism, atau ilmu memanipulasi pikiran manusia menggunakan kekuatan manusia juga. Itu jadi hal yang saya terus kemudian tekuni. Di anak cabangnya itu termasuk di dalamnya adalah meramal juga, hipnotis, mengendalikan pikiran orang lain. Nah, ini hal-hal yang kalau saya kira sulap yang paling sakti, karena dia nggak butuh peralatan. Ibaratnya manusia itu sudah mempelajari itu, dia mau telanjang tanpa menggunakan apapun, dia bisa mengendalikan orang yang lainnya. Berbeda dengan sulap lain yang butuh media untuk menunjukkan keajaiban pada para penontonnya. Berarti jenisnya mentalis itu. Mentalis itu manusianya, kayak dentist, dokter gigi. Kalau ini kan dentistry, ini mentalism namanya. Iya. Untuk mentalisme itu mengasah mentalisme. Mental itu dibilang mental itu kan sesuatu yang bukan fisik yang ada di dalam diri kita. Psikologi, self confidence, terus kemudian belief system itu kan sesuatu yang mental, sesuatu yang ada di diri kita. Berarti mentalisme itu maksudnya kita belajar itu gimana sih Pak? Dalam artian buat seperti mentalisme itu seperti apa gitu? Mentalism itu mungkin kalau boleh kita bilang mengengineer atau memanipulasi persepsi manusia. Contoh misalkan, ini saya melihat ke reporternya ya di sini ya. Ini saya punya lampu nih, bisa dibayangin di tangan kanan saya. Dibayangin aja nih lampu bohlam. Oke, coba kasih merek misalkan apa? Philips seperti itu. Oke. Ini bohlam A ya, kita sebut ya di tangan kanan. Bohlam B di tangan kiri saya. Oke. Nah, bohlam A dan B ini Mas, ini dimasukin ke dalam outlet listrik yang ampere watt semuanya sama. Ya. Nah, tapi bohlam A ini dia nyala terus selama 3 jam. Nah, bohlam B ini nyala hidup selama 3 jam juga. Yang jadi pertanyaan saya adalah mana yang menghabiskan energi lebih banyak, bohlam A atau bohlam B? Karena? Oke. Nah, ini bentuk manipulasi pikiran. Kalau ini nyala terus, kalau ini nyala enggak, tadi saya bilang nyala hidup. Nyala dan hidup bedanya apa? Oh ya, bedanya. Nggak ada bedanya, tapi Anda tadi melihat ke tangan saya yang begini. Sehingga otak Anda mempersepsikan itu nyala mati atau hidup mati. Anda langsung mengkat informasi audio yang ada di telinga. Padahal saya tadi bilangnya nyala hidup. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan. Kadang kita lihat kontrak, main tanda tangan, ternyata, wah, kok ini kontak saya disebarin ke semua orang. Kok ini semua teman-teman saya mendapatkan informasi kalau saya utang dipinjol. Lah, itu termasuk di dalam situ kita tanda tangan boleh untuk menyebarkan itu mungkin. Nah, ini satu hal yang dalam hidup itu
Kita sering alami. Makanya saya menyukai sekali mentalism, karena ini adalah tipuan-tipuan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita disodorin kontrak, kita nggak baca, main tanda tangan saja. Nah, hal seperti ini adalah tipuan-tipuan yang dilakukan oleh orang yang lebih tahu, lebih memiliki informasi kepada orang yang minim informasi, minim pendidikan, minim pengetahuan dan relasi. Maka hati-hati. Mentalisme yang paling difavoritkan offline ini siapa sih? Mentalis. Iya, mentalis ya. Ya kalau di Indonesia Deddy Corbuzier, Romy Raphael itu. Kalau di luar negeri ada yang sudah meninggal dunia itu namanya Max Maven. Terus kemudian ada Darren Brown dari UK, United Kingdom. Jadi kalau saya melihat mereka berdua ini seorang yang mempelajari, mempresentasikan dan juga menginspirasi banyak pelaku-pelaku dunia misteri di seluruh dunia. Pak ini juga sempat ITB ya, terus jadi dosen gitu ya, terus S2 juga gitu. Betul. Tapi lebih tertarik pada dunia ini. Nah, dari pertanyaan itu terkandung menjadi dosen di ITB dan S2 itu lebih terhormat mungkin ya dibandingkan menjadi seorang pesulap. Tapi itu juga pertanyaan yang nggak apa-apa Mas. Ini satu pertanyaan yang juga banyak ditanyakan kepada saya. Dan saya katakan bahwa saya itu selalu terngiang-ngiang apa yang dikatakan almarhumah ibu saya. Yang pertama adalah kerjakan segala hal itu melebihi ekspektasi dari orang yang menginginkan pekerjaan kita ini tadi. Yang kedua itu adalah kalau kamu ingin mendapatkan lebih dan berbeda dari apa yang orang lain dapatkan, lakukan sesuatu yang lebih dan berbeda. Nah, cara untuk melakukan sesuatu agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih, itu yang melakukan sesuatu dengan lebih keras, lebih cerdas, atau jika tidak ya berbeda. Nah, saya katakan bahwa menjadi pesulap itu pesaingnya sedikit Mas di Indonesia dan seluruh dunia. Jadi untuk menjadi terbaik itu nggak sesulit untuk seperti wartawan, ya kan? Itu saingannya ada mungkin ratusan ribu di Indonesia. Jadi dokter, jadi misalkan pilot seperti itu. Pesulap itu mungkin di satu kota cuma ada 1, 2, 3 orang yang profesional. Dan kalau dihitung di satu negara nggak sampai 100 orang. Sehingga kalau saya kira sih ini satu pilihan karir yang menjanjikan. Jadi kalau ada yang anaknya pengen jadi pesulap, jangan dihalang-halangi. Tips dan trik menjadi seorang pesulap yang profesional dari Pak Denny seperti apa sih? Profesional atau menjadi seorang pesulap atau bagaimana nih? Menjadi seorang pesulap itu menjadi seorang pesulap yang profesional. Yang pertama adalah jangan kita itu mendedikasikan sesuatu untuk sulapnya. Karena sulap ini nggak perlu dedikasi kita, tapi dedikasikan kepada sesuatu yang ingin kita tekuni. Misalkan, ada loh seorang pesulap yang merupakan seorang dokter gigi juga. Jadi dia melakukan sulap agar anak-anak ini tadi nggak takut saat datang ke tempatnya itu tadi. Atau ada teman saya seorang lawyer mempelajari mentalism, akhirnya dia lebih mengerti cara untuk mengetahui saat ada satu orang yang mengaku tidak bersalah, tapi ternyata dia bersalah. Mengetahui saat orang ini berbohong, belajar micro expression dan sebagainya. Jadi jangan mempelajari ini sebagai sebuah seni, tapi terapkan itu tadi kepada apapun yang saat ini kita tekuni. Sehingga ini akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk diri kita dan juga orang lain. Banyak akhirnya orang-orang yang menekuni sulap ini menghabiskan biaya, waktu untuk sulap dengan mengumpulkan alat sulap, belajar trik sulap sebanyak mungkin yang pada akhirnya ini nggak akan pernah selesai. Jadi kalau menjadi seorang profesional dalam dunia sulap, itu biasanya orang tidak mengenal dia sebagai pesulap. Apakah seorang Deddy Corbuzier ini berhenti sulap? Sebenarnya tidak. Dia sampai sekarang ini masih tetap menjadi the greatest mentalist in Indonesia. Bahkan dalam setiap konten-konten YouTube dan semuanya, dia ini mempergunakan mentalism untuk melakukan hal itu tadi, sehingga YouTube-nya ditonton banyak orang. Orang-orang besar percaya, sampai diberikan gelar kolonel. Dia masih tetap seorang mentalis sejati. Hanya dia berhenti melakukannya secara praktikal di atas panggung. Jadi tirulah Deddy Corbuzier untuk melakukan sulap, tapi jangan ya menjadi seorang pesulap saja, tapi lakukan ini dalam kehidupan kalian. Penerapannya seperti apa tuh Pak? Oh, ya banyak. Misalkan jadi seorang wartawan. Kadang-kadang saat kita itu membuat janji dengan seseorang, itu kan kita harapannya nyocokin jadwal, ini kan sulit kan. Nah, dalam ilmu mentalism itu jangan memberikan pilihan yang on dan off. Misalkan nih, halo Pak Denny Darko, kenalkan saya Hari dari Kabari TV. Saya bisa interview atau tidak? Nah itu salah Mas, karena interview dan tidak memberikan pilihan untuk tidak. Halo Pak Denny Darko, saya Hari dari Kabari TV. Saya tertarik dengan profil Bapak dan saya berencana untuk interview Bapak. Kira-kira akan lebih nyaman di minggu ini atau minggu depan? Nah itu satu hal yang paling sederhana dalam ilmu mentalism.
memberikan sebuah, kalau kita katakan tuh equivoque, pertanyaan yang jawabannya itu kita bisa arahkan, dan semuanya ini akan memberikan benefit kepada Mas. Bayang nggak kalau itu dilakukan oleh seorang penjual kartu kredit, sales mobil, atau orang-orang yang memasarkan asuransi. Ini akan jadi lebih mudah dan bisa membuat outcomes atau penghasilannya ini jadi lebih besar. Oke, Pak. Jadi sepanjang pengetahuan saya sedikit banget yang pesulap selain di Kobuser dan YouTuber subscriber yang banyak selain Pak Denny. Iya, sebenarnya ada beberapa sih. Iya, tapi nggak sebanyak Pak Denny kan? Selain Pak Denny Kobuser. Ada beberapa, itu Demian Aditya punya juga, tapi dia akan lebih banyak membantu channel istrinya, Sarah Wijayanto. Yang juga banyak itu Rinku, yang dia mengajarkan sulap, terus kemudian sulap merah? Banyak, ya kan. Mas Limbat juga lumayan. Ada banyak. Tapi ya itu tadi nggak sampai 10 orang ya, yang memang akhirnya menekuni menjadi seorang YouTuber juga. Oke Pak, ini berarti YouTuber dari kapan sih Pak? Masih berarti? YouTube saya itu dari tahun 2016, kalau saya nggak salah ingat. Tapi terus kemudian saya tekuni itu karena ada salah satu, ini adik kelas saya di ITB yang mengajak saya untuk, Mas kenapa nggak dijalankan? Akhirnya kami bertiga bersama dengan salah satu, kalau boleh dibilang ya murid sulap saya waktu itu, menjalankan YouTube ini untuk pertama kali di tahun 2019 akhir. Saya ingat banget karena video-video saya juga yang akhirnya banyak ditonton itu meramalkan kemenangan Jokowi. Nah itu. Kemudian 2020 semakin ya diminati orang, sampai akhirnya di saat pandemi YouTube itu memang memberikan benefit, dan juga kalau kita menjadi YouTuber profitnya itu all time high, itu tertinggi sepanjang umur YouTube itu saat itu. Nah di saat itulah juga berbondong-bondong banyak artis dan orang-orang biasa yang menjadi YouTuber. Nah dari situ sampai akhirnya saya mencoba untuk menekuni setiap hari itu harus upload video, ya sampai akhirnya sekarang ini ya saya masih di bidang yang masih saya tekuni tersebut tadi.